Kadang orang merasa beban hidupnya berat karena banyak ekspektasi, banyak keinginan, terlalu fokus terhadap keinginan dan menomorduakan kebutuhan. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Barep Muji Pangestu di channel Bach Entertainment. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan selalu baik, semakin baik ya. Semakin kuat, semakin percaya diri, semakin semangat untuk ngejalanin hidup kalian sehari-hari. Mohon maaf, gue baru bikin konten lagi, baru upload lagi. Sekitar udah berapa sih? Seminggu lebih ya, kayaknya udah 10 harian gue nggak upload. Karena ada suatu hal. Jadi baru ini nih, gue baru sempet bikin konten lagi. Ya mudah-mudahan ke depan gue semakin lancar, semakin produktif buat kontennya. Ya di konten kali ini gue akan bahas tentang ya biaya hidup ya, ekonomi, tanggungan kehidupan, kebutuhan, ya toh. Ujian kehidupan seseorang biasanya yang paling dirasakan, paling terasa ya ketika orang tersebut diuji ekonominya. Sebenarnya kayak gini, ekonomi lagi sempit, ekonomi lagi banyak, ekonomi lagi sedikit pun sama-sama diuji, ya kan? Untuk sekarang ini tuh banyak orang yang merasa ekonominya itu sulit, merasa keuangannya itu sedikit. Sebenarnya kalau orang hidup nih, kalau orang hidup fokus aja dulu buat kebutuhan pokok, kebutuhan buat hidup, pasti tercukupi. Yang nggak tercukupi itu ketika kita mengikuti keinginan, mengikuti gaya hidup. Kalau toh dibilang kita cuma fokus terhadap kebutuhan hidup, ya setidaknya kita nggak terlalu dibebani, ya kan? Beban hidup kita itu sedikit ya lancar, ringan aja. Hidup terasa berat tuh ketika kita terlalu banyak keinginan, banyak ekspektasi. Nah, keinginan dan ekspektasi tersebut kan gak terlalu lancar biasanya. Bahkan gak lancar, gak bisa tercukupi. Disitulah kita manusia, kita hidupnya itu jadi merasa sangat terbebani, merasa gagal untuk mewujudkan keinginan. Kalau toh kita fokus buat kebutuhan ya pasti tercukupi, rezeki kan pasti selalu ada, ya kan? Beban hidup kita sedikit berkurang lah kalau kita mengedepankan kebutuhan terlebih dahulu daripada kita menomorsatukan keinginan. Tidak bisa dipungkiri, emang ya banyak orang yang ekonominya lagi sulit. Buat diri sendiri aja sulit, ya kan? Apalagi buat keluarga. Belum juga nanti kalau ada temen yang minjem duit, ya toh. Belum buat gaya kehidupan sendiri, buat healing, boro-boro buat healing. Kadang buat beli baju aja mikir 2 kali. Iya kan? Ya kembali lagi itu seperti apa yang gue bilang tadi di awal. Hidup itu kalau kita fokus terlebih dahulu terhadap kebutuhan, setidaknya hidup kita itu gak terlalu terbebani, gak kerasa beban banget gitu. Ketika orang ngerasa, aduh banyak beban nih, banyak kebutuhan nih,
Ya karena mendahulukan keinginan dan terlalu banyak keinginan, terlalu banyak ekspektasi khayalan yang instan. Kalau menurut gue pribadi, ketika lu merasa ekonominya sulit, penghasilan lu masih sedikit, fokus aja dulu kebutuhan, perbaiki kepribadianmu. Gak usah neko-neko, gak usah melakukan hal-hal negatif. Lempeng aja dulu kalau toh kondisi kalian tuh lagi serba minim. Setidaknya gak membuat masalah baru gitu, gak menghasilkan beban baru. Akhir-akhir ini tuh orang tuh kebanyakan mikir lagi ekonominya sulit, tapi kepingin mendapatkan duit yang instan, pingin mengambil jalan pintas. Gua punya utang sekian juta, gua kepingin motor juga. Nah, ada keinginan instan. Wah, kalau gua main judi dapat sekian puluh juta, kelar tuh urusannya, cepet selesai. Nah, gambaran-gambaran pemikiran instan yang seperti ini nih yang lagi digandrungi banyak orang di zaman sekarang. Ya, pinjol, judi online, ya kan. Itu yang membuat hidup kita itu tambah beban, menjadi hidup kita itu menjadi lebih berat. Makanya kalau teman-teman kepingin hidupnya nggak terlalu berat bebannya, teman-teman harus menjaga sikap. Lempeng-lempeng aja dulu. Jangan bikin ulah. Jangan memiliki pemikiran yang serba instan, kepingin mendapatkan uang yang banyak secara cepat. Ada kalanya manusia itu, seseorang tuh mengalami masa-masa di mana kurang produktif, duitnya kurang banyak, duitnya nggak turah. Tinggal gimana kita bersyukur, gimana kita mengolah keuangan kita. Sehingga kita harus berfokus terhadap kebutuhan terlebih dahulu, menomorduakan keinginan. Iya, jadi kadang tuh kayak gitu ya teman-teman. Udah lagi ngerasa ekonominya sedikit, ekspektasinya tinggi, keinginannya banyak, punya utang juga, punya setoran juga. Sebenarnya sesuai dengan pendapatan ya cukup, cuman berhubung banyak ekspektasi, kepinginannya itu juga banyak, nggak menomorsatukan kebutuhan, dan akhirnya memiliki jalan pintas, kepingin segera terselesaikan masalah keuangannya, kepingin segera mendapatkan uang yang banyak, memiliki pemikiran bahwa wah, gua kalau main slot pasti cuannya banyak nih, untungnya gede. Nah, ketika main slot malah minusnya gede, utangnya jadi tambah banyak, tambah juga beban kalian. Wah, gua pinjol aja ya, biar nanti bisa ini teratasi dulu. Nah, ini hal-hal yang kayak gini sebenarnya yang bikin beban hidup kalian itu semakin bertambah. Hidup kalian jadi kayak berat banget. Otak kalian tuh jadi putek gitu. Kalau tuh lagi ngerasa serba minim, penghasilan lagi pas-pasan, saran gua mah, ya udah sih, lu lempeng-lempeng aja, sabar aja. Nanti juga ada saatnya. Fokus dulu kebutuhan, jangan banyak keinginan, jangan terlalu banyak ekspektasi, harapan-harapan yang nggak terlalu penting. Kita harus
mensyukuri terlebih dahulu kemampuan kita saat ini. Hidup itu harus sesuai dengan kemampuan. Ya, hari ini lu cuman bisa makan porsi yang 15.000, ya udah lu makan 15.000 aja. Baju lah masih layak pakai ini, nggak usah mikir harus ganti lagi, beli lagi. HP ya selagi masih bisa dipakai sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan porsi kebutuhan sehari-hari lu, ya udah nggak usah ngikutin tren-tren yang lagi booming saat ini. Harus pakai iPhone, harus pakai Android yang terupdate, nggak usah gitu. Jadi sikap lu juga harus lempeng-lempeng aja, positif-positif aja, nggak usah selengean, nggak usah gue putek sesekali dah, gue cari hiburan. Nah kayak gitu tuh, hiburan-hiburan yang negatif ya menimbulkan masalah-masalah baru, jadi beban baru juga dalam kehidupan kalian. Intinya kalau lagi merasa serba minim, serba terbatas, minimal sikap lu lempeng-lempeng aja dulu. Ketika sikap lu lempeng, beban hidup lu tuh nggak nambah. Badan lu tuh sehat. Ketika badan sehat, pikiran jadi cermat. Pikiran cermat itu bisa mensolusikan masalah yang lagi kalian hadapi. Potensi untuk bangkit itu tinggi. Dan lu bisa speak up terus, lu bisa semangat terus. Kalau toh lu lagi serba minim, lu konyol, lu melakukan hal-hal negatif, gak memilah, gak menghindari, gak tahu mana yang positif, mana yang negatif, gak dipilah, ya udah, jiwamu jadi lemah, hidupmu tuh bubrah, semakin cacarucah, semakin banyak, semakin nambah beban kehidupan lu. Itu pendapat gua pribadi ya. Kalau toh kita lagi serba minim, ya udah lu anteng-anteng aja dulu. Yang penting lu usaha, lu ikhtiar. Perkara hasil biar Tuhan yang menentukan. Lu menjadi orang baik, lempeng, perbaiki diri, menjadi orang yang lebih baik dari yang sebelumnya. Nggak nambahin beban kehidupan lu, nggak nambahin masalah, dan nggak usah memiliki pemikiran yang singkat, kepinginnya cepet, instan, jangan. Tetap harus menghargai proses, tetap semangat, hadapi masalah yang ada. Masalah pun nggak harus terselesaikan dengan segera. Melangkah aja, tetap melangkah, tetap kuat untuk menjalani kehidupan kalian. Jangan pernah putus asa. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman, bisa menjadi referensi baru dalam kehidupan teman-teman. Support terus, pantengin terus channel Bach Entertainment dengan saya Barat Muji Pangestu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.